Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa lagi dengan channel Paing Satria. Apa kabar dulur semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu semangat, dan jangan lupa terus berkarya dulur untuk memajukan peternakan Indonesia. Oke dulur, bagi yang belum subscribe bisa subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini lebih berkembang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Oke dulur, pada kesempatan video kali ini saya akan merangkum sebuah video tentang macam-macam comboran pedet yang pernah saya praktekkan di kandang Paing Satria. Jadi ada beberapa dulur jenis-jenis comboran pedet yang bagus, yang udah pernah saya praktekkan sendiri dulur, dan hasilnya alhamdulillah bagus, dan ini saya akan membagikan kepada dulur semua. Yaitu diantaranya bahan-bahan yang pertama itu dari tepung gaplek, terus meniran kedelai, polar, sama ampas ketela dulur. Ikuti terus dulur videonya dulur. Itu pertama-tama menir kedelainya kita rebus sampai dia mengembang atau empuk atau lembut. Taburkan dengan tepung gaplek di atasnya. Kalau udah di saat panas-panas gitu, diaduk-aduk sampai seperti jenang gitu, lalu berikan gamblong atau ampas ketela gitu. Lalu diaduk lagi, terus tambahkan polar 2 gayung atau 1 gayung, terserah lalu telur semua berapa pedetnya yang mau dicombor. Lalu jangan lupa dibeli premix tuh. Premix ya secukupnya, garam secukupnya. Jika dirasa tidak perlu pakai garam, tidak perlu pun tidak apa-apa, karena kalau pedet itu rawan tuh pencernaannya. Lalu dibagi di suatu wadah gitu, lalu diberikan seperti itu loh. Pedetnya pun langsung mau, karena ya mungkin bau-bau dari polar itu loh. Karena polar itu bagi pedet yang susah combor, yang belum pernah combor pun kalau dengan polar pasti mau. Polar sebagai pemancingnya. Jadi kalau untuk resep yang kedua, bahan-bahannya kurang lebih ya sama, tapi di sini kita tidak menggunakan ampas ketela, dan menir kedelainya kita ganti dengan kelecapan kedelai. Jadi di sini hanya menggunakan kelecapan kedelai, polar, cuma itu toh. Jadi cuma pakai kelecapan kedelai sama polar dulur, tapi masih menggunakan air panas dulur. Jangan lupa kalau pedet harus pakai air panas supaya aman pencernaannya. Yaitu yang pertama, kita takar kelecapan kedelainya, lalu polar ya kita takarannya sesuai pedet yang kita berikan gitu. Jadi porsinya jangan terlalu banyak, ya kita sesuaikan dengan pedetnya dulur. Sudah kelar, lalu
kita beri air panas supaya lembut, kelecepan kedelainya supaya lembut dulu. Ini air panas kita tuangkan ke polar sama kelecepan kedelai tadi. Secukupnya lah lur ya, jangan sampai terlalu encer juga, karena pedet kalau terlalu banyak air nanti perutnya bisa buncit lur. Setelah diaduk-aduk ya udah merata, lalu kita campurkan atau kita berikan premix lur. Nah, ini premix, garam dulu atau premix. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau garam kalau dirasa nggak perlu juga nggak apa-apa dulu, karena garam terlalu banyak pun bisa mengakibatkan diare. Lalu diaduk-aduk supaya dia kental gitu, supaya tidak terlalu banyak airnya, lalu ditakar. Setelah itu ya diberikan telur. Ini lebih simpel lagi telur, jadi cuma menggunakan polar sama kelecepan kedelai seperti itu. Jadi nanti kan ya tergantung di daerah telur semua apa yang ada nanti bisa digunakan seperti itu. Nah, ini pedetnya pun juga langsung mau, juga senang, karena ya tadi lah polar tadi yang memancing dia tuh yang mau makan comboran gitu. Ini pun bagus juga telur, karena ya polar kan aman gitu loh untuk pencernaannya. Kalau pedet segini kan kalau kita beri konsentrat kadang ada yang belum kuat pencernaannya gitu telur. Jadi kalau polar tuh aman dan dia kaya akan karbohidrat, dan kelecepan kedelai mengandung banyak protein juga telur. Seperti itu. Pedetnya pun lahap, dan alhamdulillah kalau di kandang kami, di kandang saya yang dulu pernah saya praktekkan, pedetnya pun bagus-bagus, perutnya juga tidak buncit-buncit, masih halus-halus gitu telur. Ini bisa digunakan bila mana di daerah telur semua adanya cuma ini ya, itu pun bisa digunakan. Polar sama kelecepan kedelai pun sudah cukup. Porsinya jangan terlalu banyak juga telur, ditakar supaya jangan kebanyakan, yang penting ya dipas-paskan saja telur, seperti itu telur. Untuk resep comboran yang ketiga, di sini lain, beda dari yang sebelum-sebelumnya telur. Di sini kita hanya menggunakan polar sama pelet penggemukan dan air panas seperti itu telur. Jadi kita hanya menggunakan polar, lalu diberi air panas supaya dia lembut, dan nanti dicampurkan sama pelet penggemukan sapi ya telur. Jangan lupa pelet ini pelet penggemukan sapi. Jadi tapi takarannya jangan sampai banyak dia, karena kalau kebanyakan pedet bisa diare telur. Jadi ya perkiraan kalau satu pedet itu 1,5 genggam seperti itulah, atau 2 genggam. Nah, lalu kita rendam dulu telur supaya peletnya itu lembut. Kita rendam pakai air dingin telur. Ya dirasa kalau udah lembut udah lama-lama. Tapi biasanya kalau pelet ini direndam sebentar aja udah hancur, udah lembut telur. Nah seperti ini ya, supaya lembut, supaya tidak hancur. Pedet kan bisa mudah untuk mencerna dan bisa mudah tercampur sama polarnya telur, jadi supaya merata. Seperti yang sebelumnya, kita kasih garam
kalau nggak dikasih pun juga nggak apa-apa dulur. Dan sebaiknya diberi premix dulur, tapi karena suatu hal premix di kandang waktu itu habis, di enggak pun juga enggak masalah, jadi cuman pakai polar, beri air panas, lalu sama pelet yang udah dilembutkan. Nah, cuman seperti itu dulur. Ini lebih simpel lagi dulur. Nah, dan pedet pun langsung mau karena dia polar, yang digunakan bahan bakunya cuma polar sama pelet. Seperti itu dulur. Dan baik lagi, jika pedet belum pernah makan comboran, kita pancing pakai polar dulur. Nah, karena kalau polar pedet itu biasanya langsung mau. Nah, seperti itu dulur. Ini sangat mudah, sangat simpel, dan saya rasa di daerah dulur-dulur semua pasti ada, yaitu polar. Kalau pelet di toko-toko makanan ternak biasanya ada dulur. Ya, ada yang bagus, ada yang sedang. Ya kalau bisa ya kita berikan pelet yang bagus, seperti itu dulur. Untuk resep berikutnya dulu campuran pedet. Di sini ada polar, ada tepung jagung, dan juga pelet dulu. Nah, di sini kita rendam dulu peletnya supaya hancur, dan nanti tepung jagungnya itu kita larutkan pada air panas dulu, biar dia menjadi seperti jenang, seperti dodol gitu dulu. Jadi biar dia lembut. Jagung diberi air panas, diaduk-aduk supaya dia lembut. Karena kalau dia diberi air dingin, biasanya jagung itu masih utuh. Nah, dan kalau masih utuh dicerna oleh pedet pun nanti keluar dia masih ikut keluar bersama kotoran gitu. Jadi tidak sempurna dicerna oleh pedet. Jadi kita larutkan dalam air panas supaya dia lembut, dengan kata lain supaya dia matang gitu loh, ya dia menjadi jenang. Jadi kalau orang Jawa bilang jenang, bahasa Indonesianya ya dodol, seperti dodol jagung seperti itu. Jadi diberi air panas supaya dia matang, supaya dia lembut dan bisa diserap sempurna oleh pencernaan pedet, seperti itu dulu. Kemudian peletnya direndam di air dingin dulu, supaya dia lembut dan mudah tercampur dengan polar sama jagung yang udah diberi air panas tadi dulu, seperti itu. Lalu diberikan polarnya, atau polarnya dicampur sama pelet yang udah direndam di
air tadi telur yang udah lembut, lalu ya diaduk-aduk, dicampur supaya peletnya tadi dicampur, enggak pun juga tidak masalah. Nanti juga akhirnya juga dimakan semua, lalu diberikan jagung yang sudah diberi air panas tadi dulu ya, ditakarlah, diseimbangkan dengan pedasnya. Setelah itu diberi air dingin dulu, karena jagung yang direndam sama air panas tadi kan panas ya. Kita harus beri air dingin supaya dia hangat-hangat gitu dulu, diaduk. Nah, jangan lupa diaduk pakai sesuatu, atau entah itu pakai kayu atau apa gitu, karena nanti kadang-kadang lupa, kelihatannya dingin padahal kan panas itu jagung yang direndam sama air panas tadi. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk mengaduknya pakai tangan, itu bisa melepuh tangan dulu. Kalau udah tercampur semua, diaduk-aduk gitu ya, aduk merata lah. Nah, cuma seperti itu dulur. Jadi yang episode yang ini di sini menggunakan polar, tepung jagung sama pelet, seperti itu dulur ya. Dan jangan lupa tepung jagungnya diberi air panas supaya dia lembut, supaya mudah diserap oleh pencernaan pedet, seperti itu dulur. Kebanyakan pedet mau, karena mungkin dirasa oleh pedet ya enak kali ya, saya sih belum pernah mencoba. Oke, seperti itu dulur resep-resep jomboran pedet yang pernah saya praktekkan di kandang tai satria ya. Alhamdulillah yang sudah saya praktekkan hasilnya bagus, pedet tidak susut, pedet juga perutnya tidak buncit, pertumbuhannya juga lumayan bagus dulu. Untuk sekedar berbagi, siapa tahu di daerah dulu semua adanya tuh cuman gaplek, tepung gaplek sama ampas ketela, polar, cuma pakai itu bisa, pakai kecappan berikan kedelai. Terus kalau misalkan adanya cuma kecappan kedelai sama polar juga bisa. Kalau misalkan daerah dulu semua ada tepung jagung, ada polar, ada pelet, itu pun juga bisa. Semuanya bagus dulu, jadi bisa dipraktekkan sendiri.
Yang penting porsinya jangan terlalu banyak dulur, dan jangan terlalu encer, karena pedet kalau mengkonsumsi terlalu banyak air perutnya akan buncit dulur. Jadi kita kira-kira jombolan pedet kental-kental gitu loh dulur. Jadi kalau orang bilang tuh kemamel atau apa ya, nyemek-nyemek atau gimana. Jadi tidak usah terlalu encer gitu loh. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan di kandang dulur semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang belum subscribe bisa subscribe dulur, like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke dulur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.